Lagoy sedang menyusuri desa dengan berjalan santai. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara tangisan bayi dari arah semak-semak pandan. Suara apa itu? Dengar suara tangisan bayi sekitar sini. Tapi suara bayi menangis yang terdengar itu semakin kuat dan histeris. Batin Lagoy mencari sumber suara itu. Ternyata firasat batin Lagoy benar. Ia menemukan seorang bayi perempuan tergeletak di antara semak-semak pandan dengan beralaskan daun. Ada siapa gerangan? Mengapa dari sini? Baik saya bawa pulang saja memberi nama Putri Pandan Berduri. Lalu dengan hati-hati diambilnya bayi itu dari semak-semak pandan dan dibawanya pulang. Ia merawat dan menjaga Putri Pandan Berduri dengan penuh kasih sayang seperti layaknya membesarkan putri raja. Setelah Putri Pandan Berduri beranjak dewasa, Batin Lagoy memberinya pelajaran budi pekerti yang luhur kepada Putri Pandan Berduri. Pandan, kamu harus ingat apa yang ayah katakan kepadamu. Kamu harus berkita laku baik pada semua orang lain. Putri Pandan Berduri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Tutur bahasa dan sopan santunnya sama seperti sifat para putri raja. Kecantikan dan keelokan tingkah laku daripada Putri Pandan mengundang kekaguman dari para pemuda di Pulau Bintan. Lihatlah betapa cantiknya Putri Pandan Berduri itu. Tak hanya cantik, dia juga sopan. Alangkah bahagianya pria yang dapat membinanya. Setiap pria pasti akan mengagumi Putri Pandan Berduri itu. Namun, mengapa sampai sekarang tidak ada seorang pria pun yang berani mendekatinya? Tidakkah kau ketahui bahwa para pria cantik itu yang tidak ada yang membuat tidak ada pria yang dapat mendekatinya? Mengapa demikian? Karena para pemuda tidak pantas untuk merasa tidak pantas untuk memilikinya. Satu hal lagi, karena ada berita bahwa Batin Lagoy ingin menginginkan seorang Sementara itu di Pulau Galang terdapat seorang megat yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak yang tua bernama Julela dan yang muda bernama Jenang Perkasa. Dari mereka kecil, megat itu mendidik kedua anaknya agar saling membantu dan saling menghormati satu dengan yang lain. Setelah keduanya beranjak dewasa, megat menginginkan Julela yang menjadi pemimpin di Galang. Hal ini kemudian membuat Julela menjadi sombong dan angkuh. Ia sering mencaci dan memusuhi adiknya tanpa sebab. Itu bodoh. Kau tahu bahwa aku akan yang di kampung ini. Tidak aku ingin kau maju dalam beritaku. Kau mengerti? Jenang Perkasa yang mendengar hal tersebut dari kakaknya menjadi sangat sedih. Daripada seperti ini, lebih baik aku tinggalkan saja pulau ini daripada aku terus mendapatkan cacian dari kakak kandungku sendiri. Harinya, secara diam-diam Jenang Perkasa berlayar dengan arah yang tidak menentu. Setelah berhari-hari, ia mengarungi lautan yang luas. Akhirnya sampailah ia di Pulau Bintan. Siapa? Permisi. Engkau sepertinya bukan penduduk desa ini ya. Dari mana kau berasal? Iya, saya dari Pulau Galang seberang sana. Mengapa Anda bisa sampai di pulau ini? Itulah tujuan saya ingin menjelajahi pulau ini. Terima kasih. Batin Lagoy mengadakan perjamuan makan dengan mengundang orang suku Sampan. Batin Lagoy juga mengundang Jenang Perkasa untuk datang dalam perjamuan itu. Wahai Jenang Perkasa, besok siang acara di rumahku, aku ingin kau segera datang. Baik tuanku, hamba akan datang ke acara tersebut. Jenang Perkasa datang untuk memenuhi undangan tersebut. Saat jamuan makan akan dimulai, Jenang Perkasa memilih tempat yang agak jauh dari teman-temannya. Ia melakukan hal tersebut agar air cuci tangannya tidak jatuh di hidangan yang ia makan. Tanpa disadarinya, Batin Lagoy telah memperhatikan tingkah laku dan budi pekerti Jenang Perkasa. Sungguh mengesankan hati Batin Lagoy. Usai perjamuan, Batin Lagoy menghampiri Jenang Perkasa. Wahai Jenang Perkasa, aku sangat terkesan dan kagum dengan kesopanan budi pekerti. Apakah kau bersedia ingin menikahi putriku? Baik tuanku, hamba akan menikahi putri tuanku. Seminggu kemudian, Jenang Perkasa pun dinikahkan dengan Putri Pandan Berduri. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sangat meriah. Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri pun hidup bahagia. Tak berapa lama kemudian, Batin Lagoy berpikir untuk segera mengangkat Jenang Perkasa sebagai pemimpin di Bintan untuk menggantikan dirinya. Wahai menantuku, aku ingin kau menggantikanku sebagai pemimpin di pulau ini. Apakah kau bersedia? Siap, saya bersedia. Ayahanda.
Setelah itu Jenang Perkasa hidup berbahagia bersama Putri Pandan. Mereka mempunyai 3 orang anak yang bernama Batin Mantang, Batin Makoy, dan Batin Kelong. Jenang Perkasa mendidik ketiga anaknya agar mereka tidak menjadi orang yang sombong. Baik anak-anak ibu sayangi, ayah dan ibu ingin menyampaikan, semoga kalian kelak besar nanti bisa memimpin bulan-bulan ini dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Semoga kalian mendengarkan apa yang ayah sampaikan. Iya benar anakku, karena masa depan rakyat ada di tangan kalian. Maka kalian harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Baik ayah ibu, kami akan mendengarkan apa yang ayah ibu katakan. Setelah beranjak dewasa, ketiga anaknya tersebut memimpin suku mereka masing-masing. Tak lama kemudian, Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri meninggal dunia. Walaupun keduanya telah tiada, tetapi anak cucu mereka banyak sekali, sehingga adat kesukuan terus berlanjut. Hingga kini, Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri tetap dikenang karena mereka lah lahir di persukuan di Teluk Bintan. A few moments later. Jenang Perkasa mendidik ketiga Kok tidak mau? Datang dalam perjamuan itu. Wah, Jenang Perkasa. Mulai perjamuan, Batin Lagoy menghampiri Jenang Perkasa. Wahai Jenang Perkasa, aku sangat terkesan dan diam. Kesopanan dan Barangkali jauh-jauh.